Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya manusia menyaksikan hukum pembaharuan itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya setelah seminggu pakaian menjadi kotor, maka ia perlu dicuci agar bersih kembali. Nah, setelah Islam berlalu 1 abad, apakah tidak diperlukan adanya pembaharuan atau tidak ada mujaddid? Tentu perlu. Itulah sebabnya Allah Ta'ala mendirikan jamaah ini. Pada setiap permulaan abad, mujaddid datang untuk memperbaiki kehidupan keagamaan manusia. Sebab di sepanjang abad itu banyak kesalahan dan bid'ah masuk dan merusak agama ini. Allah Ta'ala tidak suka jika agamanya yang suci itu menjadi rusak. Maka diutuslah olehnya para mujaddid untuk memperbaikinya. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sunan Abi Dawud bab 39 hadis nomor 1. Bunyinya, sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini pada setiap permulaan abad orang yang akan memperbaharui agamanya baginya. Zaman Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Khulafaur Rasyidin, tabi'in hingga tabi'ut tabi'in adalah zaman yang sangat diberkahi. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai khairul qurun, generasi terbaik. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam Sahih Bukhari bab 62 hadis nomor 2. Demikian, Bismillahirrahmanirrahim, sebaik-baik umatku adalah pada masaku, kemudian kaum setelah mereka, lalu kaum setelah mereka lagi. Setelah zaman generasi terbaik itu, kebaikan kaum muslimin semakin terdegradasi dan mulai muncul kesalahan-kesalahan, sehingga kesalahan-kesalahan itu meningkat dan berbahaya bagi Islam. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut zaman itu sebagai zaman kaum bengkok atau kaum menyimpang. Sebab di zaman itu kebohongan merajalela. Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyatakan bahwa kaum di zaman itu bukan dari golongan beliau, dan beliau bukanlah dari antara mereka. Allah Ta'ala berkehendak untuk menghapus kesalahan-kesalahan itu di zaman sesudahnya dan memperlihatkan kembali wajah Islam yang hakiki di dunia ini, menyingkirkan perbuatan syirik dan penyembahan kepada orang yang sudah mati. Dan untuk itulah aku diutus. Akulah Gulam Ahmad, hamba atau budak dari Ahmad, manifestasi atau burusi dari Muhammad. Dan untuk mendukungku terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan pada tanggal tertentu di bulan Ramadan sebagai tanda bukti sesuai dengan nubuat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika gerhana matahari dan gerhana bulan terjadi pada bulan Ramadan,
belum terjadi, saya ulangi lagi, ketika gerhana matahari dan gerhana bulan di bulan Ramadan belum terjadi, para ulama menantangku mengangkat dan menegaskan peristiwa itu sebagai tanda-tanda kemunculan Al-Mahdi. Tetapi tatkala Allah memenuhi nubuat itu, maka hanya karena menentangku mereka mencela tanda-tanda agung dari Allah Ta'ala itu dan menolak hadis Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menubuatkan peristiwa itu. Ingatlah baik-baik, harum wangi kebenaran dengan sendirinya akan tersebar. Allah Ta'ala sendiri yang akan melindunginya. Ketika Allah mengangkatku sebagai utusannya, aku benar-benar sendirian dan tidak banyak orang mengenalku. Tetapi sekarang ini ada lebih dari 50.000 orang masuk dalam jamaahku, dan dakwahku telah dikenal di seluruh dunia. Seandainya Allah Ta'ala tidak bersamaku, bagaimana mungkin dukungannya menyertaiku? Hingga tidaklah mungkin jamaah ini tetap berdiri kukuh. Demikian nasihat Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.